Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Uul Nisaul J-nya lagi di Jordan. Pagi ini lumayan cerah ya guys ya. Sudah mulai musim semi tapi masih dingin. Dan ini basah bukan karena hujan tapi karena tadi tukang kebun datang buat ngebersihin ini. Jadi dibersihinnya tuh ya dipel gitulah. Nah, di video kali ini itu aku mau ngebersihin area sekitar ruang tamu guys. Itu pun hanya meja-mejanya atau cermin-cerminnya atau hiasan-hiasannya aja guys yang aku bersihkan, nggak semuanya. Jadi aku sukanya itu kalau ngebersihin ruangan gitu ya, itu nyicil guys. Jadi misalnya hari ini aku hanya ngebersihin hiasan-hiasan dinding ataupun meja-mejanya. Terus besoknya lagi aku ngebersihin lantainya. Tapi itu berlaku hanya untuk ruangan-ruangan yang jarang dipakai ya. Dan ruang tamu itu termasuk ruangan yang jarang banget dipakai karena hampir nggak pernah ada tamu di sini guys. Tapi meskipun nggak pernah ada tamu, aku tetap ngebersihin kok. Kalau nggak dibersihin ya kebayang dong debunya pada nempel di kaca. Soalnya kalau kayak kaca-kaca seperti itu kan debu gampang banget nempel ya. Cara aku ngebersihinnya itu kalau yang setiap hari itu ya cuman pakai kemoceng gitu ya. Jadi kayak tipis-tipis aja. Tapi nanti setiap 2 minggu atau 1 bulan baru aku ngebersihin yang menggunakan air seperti ini. Nah, di rumah ini kan sebenarnya ada 2 ruang tamu, satunya lagi ada di atas. Kalau yang atas memang aku jarang banget ngebersihin. Kalau yang bawah seperti ini, aku ngebersihin setiap hari, tapi nggak full gitu, hanya tipis-tipis aja. Ya seperti aku tadi bilang, cuman pakai kemoceng. BTW guys, orang Arab itu kalau ngebersihin itu sampai kinclong banget guys. Aku kalau lagi main ke rumah ipar gitu ya, atau saudara yang lain atau siapa, itu selalu kayak kelihatan yang bener-bener kinclong gitu loh, beda sama aku. Aku kalau ngebersihin ya kalau pas lagi bersih menggunakan ini, tapi yang setiap harinya kan cuman pakai kemoceng, jadi kayak nggak maksimal gitu loh guys. Terus ya guys, orang Arab itu suka banget sama hiasan-hiasan yang berkilau-kilau seperti ini. Mereka menyebutnya yang shining gitu. Ini yang sedang aku bersihkan bukan sekedar meja, bukan juga sekedar hiasan, tapi ini adalah fireplace. Fireplace itu ya bisa untuk menghangatkan badan, cuman memang nggak maksimal ini, tapi ya lumayan lah bisa menghangatkan. Dan ini kalau kita nyalain itu ada gambar kayu yang terbakar oleh api gitu ya, jadi kayak perapian gambarnya. Dan apinya ini bisa berubah warna, jadi bisa apinya kadang jadi merah, terus berubah jadi biru, terus bisa jadi kuning gitu, bisa juga hijau apinya. Ya memang hanya buat pemanis aja sih itu warna-warnanya. Terus juga ini bisa berfungsi sebagai speaker juga. Jadi di sini tuh ada bluetoothnya buat disambungin ke misalnya handphone kita dan kita mau nyetel lagu atau nyetel bacaan Al-Quran gitu ya. Terus sekarang kita beralih ke elevator atau kita bisa menyebutnya lift. Ini kalau lift itu aku ngebersihinnya area luarnya aja. Kalau ngebersihin area dalam pas lagi sendirian aku nggak berani. Kenapa? Karena aku aja nggak berani pakai lift kalau pas lagi di rumah sendirian. Karena aku takut kalau tiba-tiba mati lampu dan aku nggak ada yang nolongin di dalam. Ya kalau mati lampunya cuma sebentar, misalnya cuma 5 menit. 5 menit aja kalau terjebak di dalam lift juga berasa ngap ya nggak sih guys? Apalagi gelap banget kan. Jadi untuk jaga-jaga aku nggak menggunakan lift selama aku di rumah sendirian. Tapi kalau suami lagi di rumah ya aku bisa pakai ini. Karena apa? Kalau misalnya aku di dalam lift dan tiba-tiba mati lampu terjebak, ada suami yang bisa ngebuka dari luar. Tapi sih kalau misalnya lagi bawa barang yang banyak, ya biasanya barangnya yang aku taruh lift dan akunya tetap menggunakan tangga. Nah, untuk liftnya ini yang sering aku bersihin adalah area tombol liftnya. Soalnya kalau kita mencet tombol lift itu biasanya jari-jari yang lain juga nempel di sekitaran area tombol. Jadinya bikin jiplakan tangan guys. Kan jadi kelihatan kotor ya kalau ada jiplakan tangannya. Selanjutnya aku ngebersihin pot yang ada di depan lift ini. Pot ini karena warnanya putih ya, jadi kalau ada debu yang nempel itu kelihatan banget. Terus tanamannya guys, ini bukan tanaman asli tapi ini artificial buat pemanis aja. Nih kan bisa dilepas pasang begini. Tapi kalau potnya ini kayak guci-guci gitu loh guys, kayak keramik gitu. Ini gampang banget pecah kalau jatuh.
Gini guys, kalau punya rumah terus banyak aksesorisnya, banyak dekorasinya, memang terlihat lebih cantik. Ya tapi perawatannya ekstra begini guys, satu-satu harus dibersihkan dengan detail. Tapi ya nggak setiap hari juga sih. Tapi ya kalau orangnya mungkin rajin, bisa setiap hari kali. Kalau aku mah nggak rajin. Nah dilanjut untuk ngebersihin di area pintunya. Kalau pintunya seperti ini sih masih enak ya guys ya, masih gampang lah ngebersihinnya. Tapi kalau pintunya udah banyak ukirannya, ya Allah, kebayang kan ngebersihin ukirannya seperti apa? Kayak di kamarku tuh, bukan pintu sih, tapi kayak meja. Bukan meja juga, itu kayak hiasan doang, tapi banyak ukirannya. Jadi kalau ngebersihin lumayan lama. Kalau yang tadi aku bersihin itu area wirawiri atau area penghubung, ya ada lift, ada tangga gitu ya. Nah sekarang aku masuk ke area ruang tamu. Ini ruang tamu guys. Udah beda lagi kan warnanya. Kalau tadi di sana itu nuansa silver, nah yang ini itu nuansa gold sama hijau. Lagi-lagi aku ngebersihin cermin. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya berapa cermin yang harus aku bersihkan dalam satu ruangan. Ini satu ruangan ini ya. Lanjut di bagian bawah ada meja kaca lagi. Terus ini itu tempat kue guys. Jadi kalau ada tamu naruh kuenya di situ. Tapi ini bersih guys. Kadang kan coklat, kadang kue gitu. Terus di pojokan ini ada telepon jadul yang udah nggak terpakai dan hanya sebagai pajangan aja guys. Aku nggak tahu apakah ini dulunya memang beneran telepon yang digunakan, soalnya ada kabelnya dan persis kayak kabel-kabel telepon zaman dulu itu. Dan terlihat seperti bukan pajangan ya. Kalau pajangan biasanya tuh nggak ada kabel-kabel kecil yang kayak buat telepon gitu loh guys. Terusnya kalau kalian merhatikan, ini mejanya itu kayak tumpuk 3. Dan ini bisa diambil satu-satu. Biasanya kalau lagi ada tamu itu kita kan duduknya di sofa ya guys. Terus sofanya itu kan ada satu meja yang lumayan agak gede di tengah-tengah gitu kan. Nah itu sofanya dikasih lah ada kue atau coklat atau apa. Nah atau juga bisa kopi gitu. Terus ketika kita makan atau tamunya makan, itu tamunya dikasih meja kecil-kecil seperti ini satu-satu guys di depan mereka. Jadi kalau misalnya mereka udah minum, nyeruput gitu ya, terus minumannya belum habis, masih mau dikonsumsi, bukan ditaruh di tengah meja, tapi ditaruh di meja kecil seperti ini guys. Jadi nggak kejauhan. Ya walaupun sebenarnya meja yang di tengah juga nggak jauh, tapi tetaplah ini pas banget tepat di depan kita ditaruhnya. Terus yang ini juga tempat kue guys. Ini kan ada sekatnya ya, jadi bisa diisi kue ataupun aneka coklat. Pindah lagi ke bagian sini, ini itu meja makan guys. Jadi setiap ruang tamu yang ada di Jordan itu mereka punya satu meja makan khusus untuk tamu. Kalau kalian pernah ngeliat di videoku yang sebelumnya yang aku bersih-bersih di area dapur, itu pasti kalian ngeliat ada meja makan yang buat aku makan gitu ya. Itu ada di dapur dan kebetulan menyatu dengan ruang keluarga. Tapi yang ini beda lagi. Ini meja makan khusus kalau lagi ada tamu. Jadi kalau lagi ada tamu mereka makannya di sebelah sini guys. Terus nanti makanannya ditata sedemikian rupa jadi kelihatan kayak di hotel gitu loh guys. Bener-bener orang Jordan itu kalau ada tamu itu nyambutnya luar biasa, meskipun itu ipar sendiri ya. Jadi misalnya nih aku main ke rumah ipar, nanti di sana ipar sudah dandan sedemikian rupa, bener-bener yang cantik, bener-bener yang dress well. Kemudian meja makannya juga sudah ditata seperti layaknya kita dinner di restoran mewah atau di hotel gitu loh guys. Bahkan mereka sudah nata ada candlelightnya juga. Bener-bener yang luar biasa lah kalau nyambut tamu tuh di Jordan. Tapi balik lagi ya, aku sih nggak tahu ya untuk di keluarga-keluarga lain. Soalnya keluarga besar aku seperti itu guys. Jadi ipar-iparku seperti itu, sepupu-sepupuku juga seperti itu. Makanya ya aku ngelihatnya ya begini adatnya mereka kalau nyambut tamu itu luar biasa. Bener-bener harus rapi, harus ditata, bahkan harus dress well gitu ya. Jadi nggak kayak di Indonesia yang misalnya kita mau ke rumah sepupu, tinggal assalamualaikum gedor-gedor, nggak bisa guys. Jadi kita harus janjian dulu. Meskipun itu saudara sendiri maupun orang tua sendiri atau bahkan anaknya sendiri. Jadi misalnya nih mertua aku mau main ke rumah anaknya alias iparku ini ya. Itu nggak bisa langsung datang begitu aja guys, harus pakai janjian dulu. BTW guys,
Ini kalau ngebersihin begini, ya Allah jongkok-jongkok. Ini kotor banget guys kalau nggak sering-sering dibersihkan. Tuh lihat debunya. Langsung kinclong kan kalau dibersihin gini. Terus di Jordan itu kan selalu identik dengan karpet ya. Ya bukan cuma di Jordan sih. Pokoknya negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab, mereka kan kayak khas banget ada sajadah, ada karpet. Ini di bawah ada karpet guys, dan karpetnya itu mereka sering banget gonta-ganti karpet meskipun nggak pernah ada tamu. Jadi misalnya nih musim dingin karpetnya seperti apa, nanti musim panas karpetnya seperti apa, atau sesuai mood aja. Jadi kalau misalnya mereka lagi mood pengen beli karpet baru, mereka beli, ganti lah. Karpet lama disimpan dan jarang dipakai lagi guys biasanya. Ini kursi biarpun kelihatannya cuman begini, ini berat banget guys. Dan harganya juga lumayan. Begini nih satu paket ya sama mejanya bisa sampai 50 juta. Ini masih di ruang tamu dan ada cermin lagi seperti ini. Di bawah cermin juga ada meja lagi dan ada hiasan lagi. Kalian perhatikan dah. Ini aku ngebersihinnya pakai koran, kubasahin gitu ya. Jadi habis itu kubersihin dengan koran lagi guys. Korannya kan koran bekas lumayan gitu, sayang kalau dibuang. BTW korannya ini pakai bahasa Arab guys, tapi untuk tulisan-tulisan yang ada lafal Allahnya atau yang ada ayat-ayat Al-Qur'annya sudah aku pisahin. Terus guys, yang ini hiasan aja sih. Kalau yang di tengah itu sebenarnya vas, cuman lagi nggak ada bunga yang fresh, jadi ya udah nggak apa-apa lah begitu aja. Kalau pas lagi punya bunga yang fresh, itu vasku kasih air, terus ditaruh bunga-bunganya di situ. Kalau sepatu ini bukan sepatu asli ya guys, ini sepatu pajangan doang. Lanjut bersihin kolongnya. Ini di bawah kolong ada lampu. Ya bukan karena kayak niat banget di bawah kolong ditaruh lampu, bukan guys. Jadi kita tuh punya banyak lampu kristal gitu. Dan ini lampu lama, bingung mau ditaruh di mana. Jadinya taruh di bawah kolong lah gitu ya, daripada ditaruh di gudang kan. Nah ternyata pas dinyalain di bawah kolong kok lumayan. Jadilah kita taruh itu lampu di bawah kolong. Dan ini juga sebenarnya ya jarang dinyalain juga. Ini dinyalain kalau ada tamu aja. Oh ya, buat yang belum tahu, biasanya di Jordan itu kalau kita bertamu, orang yang punya rumah bakalan nyalain lampu-lampu yang ada di rumah meskipun itu siang hari. Terus yang meja dan sofa ini sudah aku bersihkan sebelum aku record guys. Jadi aku beralih ke sini. Ini juga sudah dikit-dikit aku bersihkan. Nah yang ini yang belum, yang di luar ini. Udah lihat kan guys, tadi ada berapa cermin. Dan cerminnya selalu sepaket dengan meja hias seperti ini. Padahal belinya mah sebenarnya nggak paketan, belinya mah ya tetap satu-satu, cuman ya di mix and match gitulah. Ini tuh di bagian luar guys, jadi kalau mau masuk rumah yang lewat pintu depan gini ya, itu ada dua pintu. Jadi yang pertama ada pintu kaca, kemudian baru yang pintu kayu yang utamanya itu. Nah di antara pintu kaca dan pintu kayu itu ada ruangan kecil seperti ini. Nah kita isi dengan hiasan-hiasan. Ada pot dan tanaman artifisial, kemudian ada cermin dan ada meja seperti ini. Terus ini bagian bawah mejanya guys. Aku nggak tahu kenapa ya, aku lebih suka dengan meja ini. Bentuknya tuh unik gitu. Tapi ya gitu, untuk bersihin ini lumayan takes time. Karena ada celah itu di tengah-tengah itu ada celah-celah yang harus dibersihkan. Tapi ya nggak apa-apa, aku juga suka ngelihatnya walaupun ya begini nih guys. Jadi harus bersihinnya tuh, kalau dalam nggak dibersihin jadinya debu. Ya emang cantik butuh perawatan ya. Maksudnya meja ini biar terlihat lebih cantik lagi, biar nggak kotor, ya memang harus dirawat. Oke guys, ini jadi bagian terakhir yang aku bersihkan hari ini. Karena udah zuhur, terus aku juga udah capek. Jadi dilanjut ngebersihinnya besok lagi, tapi nggak tahu apakah besok aku bisa nge-record atau enggak. Tapi terima kasih banget yang sudah menonton. Tolong dukung aku biar aku makin semangat bikin kontennya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terus yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Terima kasih. Bye bye. Ma'assalameh.